Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rian Rizka Monang, calon guru penggerak angkatan 9, berasal dari SMP Negeri 2 Hinai. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan aksi nyata pada modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Adapun judul program pada aksi nyata kali ini adalah Pubertas, yaitu Podium Bebas Ekspresi Tanpa Batas. Tujuan dari program ini adalah melatih kepercayaan diri, mengembangkan bakat dan minat murid, meningkatkan kreativitas dan interaksi sosial murid, serta mewujudkan kepemimpinan murid sekaligus menebalkan karakter murid hingga terwujud profil pelajar Pancasila. Latar belakang dibuatnya program ini adalah: yang pertama, masih rendahnya rasa percaya diri dan kreativitas murid. Yang kedua, berdasarkan hasil pemetaan aset yang dilakukan, banyak murid yang memiliki minat yang tinggi dalam bidang seni. Sekolah juga memiliki podium yang bisa dijadikan tempat pertunjukan murid. Yang ketiga, melalui program yang berdampak positif pada murid, diharapkan akan mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Dan yang keempat adalah menumbuhkan kepemimpinan murid akan mendorong murid untuk mampu menghasilkan karya atau memodifikasinya agar dapat menjadi bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Tahap pertama dalam pembuatan program ini yaitu tahap B, buat pertanyaan utama. Pada tahapan buat pertanyaan utama, memunculkan pertanyaan, mengapa kita perlu meningkatkan rasa percaya diri, interaksi sosial, dan kreativitas murid? Kemudian bagaimana cara untuk dapat meningkatkan rasa percaya diri, interaksi sosial, dan kreativitas murid? Sedangkan tindakan yang dilakukan adalah berdiskusi dengan pimpinan beserta seluruh dewan guru tentang pentingnya meningkatkan rasa percaya diri, interaksi sosial murid, dan kreativitas murid. Selanjutnya berdiskusi dengan perwakilan murid untuk menggali informasi bagaimana cara untuk dapat meningkatkan rasa percaya diri, interaksi sosial, dan kreativitas mereka. Adapun rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid adalah dengan melakukan diskusi dengan murid melalui OSIS untuk menguatkan ide di tahap awal. Adapun aset yang ada di sekolah yaitu kepala sekolah, guru, murid, ruang aula, serta podium. Waktu yang diperlukan adalah 2 hari dan penanggung jawabnya adalah calon guru penggerak. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi pada saat pelaksanaan tahapan buat pertanyaan utama. Selanjutnya adalah catatan refleksi tahap buat pertanyaan utama. Yang pertama, peristiwa. Pubertas atau Podium Bebas Ekspresi Tanpa Batas adalah kegiatan yang dilakukan saat pagi hari sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri, interaksi sosial murid, dan kreativitas murid. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya rasa percaya diri, interaksi sosial, dan kreativitas murid di sekolah, serta ingin menumbuh kembangkan kepemimpinan murid melalui program yang berdampak positif pada murid yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Langkah awal yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk meminta saran terkait hal menarik yang dapat meningkatkan rasa percaya diri, interaksi sosial murid, dan kreativitas murid. Lalu saya berdiskusi dengan murid untuk menguatkan program tersebut sambil mendata bakat dan minat mereka. Adapun perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap buat pertanyaan utama adalah merasa cemas dan khawatir jika kepala sekolah dan rekan guru kurang merespon terhadap program yang saya sampaikan. Namun, ternyata rasa kekhawatiran saya hilang dan berubah menjadi senang dan bersemangat karena kepala sekolah dan rekan guru sangat antusias dan merespon secara positif terhadap ide program yang saya sampaikan. Begitu juga dengan murid, mereka sangat antusias sekali dengan adanya program ini karena mereka dapat mengekspresikan bakat dan minat mereka di sekolah. Sedangkan pembelajaran yang saya peroleh pada tahap ini adalah jangan pernah takut mengemukakan ide ataupun inovasi baru, karena apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi. Selain itu, saya juga lebih meyakini pentingnya kolaborasi dan diskusi karena kita dapat berbagi informasi dan pengalaman yang bermanfaat dalam membuat ataupun merancang sebuah program yang berdampak positif pada murid.
Kita juga harus melibatkan murid dalam setiap kegiatan agar murid dapat menyuarakan pendapat, menentukan pilihan, dan merasa memiliki program yang mereka buat sendiri. Selanjutnya, penerapan ke depan atau future. Melalui diskusi dan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, diharapkan program ini dapat realisasi, dapat meminimalisir tantangan yang ada dengan memanfaatkan aset utama yang ada di sekolah. Jikapun terdapat kekurangan pada tahap ini, akan dapat dijadikan bahan pembelajaran agar tidak terulang di tahap berikutnya. Selanjutnya, tahap A yaitu ambil pelajaran. Pada tahap ambil pelajaran, memunculkan pertanyaan kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan rasa percaya diri, interaksi sosial murid, dan kreativitas murid. Kemudian, apa yang membuat murid nyaman dan bersemangat dalam meningkatkan rasa percaya diri, interaksi sosial murid, dan kreativitas murid. Sedangkan tindakan yang dilakukan adalah mencari referensi kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri, interaksi sosial murid, dan kreativitas murid, membuat angket untuk mengetahui bakat dan minat murid, berdiskusi dengan PKS kurikulum untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah yang berkaitan dengan program. Sedangkan rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid adalah berdiskusi dengan perwakilan murid tentang kegiatan apa yang mereka minati. Aset yang ada adalah kepala sekolah, guru, murid, ruangan aula, dan podium. Sedangkan waktu yang diperlukan adalah 3 hari dan penanggung jawab adalah calon guru penggerak beserta wali kelas. Berikut ini adalah dokumentasi pada saat melakukan tahapan ambil pelajaran. Catatan refleksi pada tahap ambil pelajaran. Yang pertama adalah peristiwa. Setelah tahap buat pertanyaan utama, sekarang saya mencari tahu lebih dalam lagi kegiatan apa yang dapat meningkatkan rasa percaya diri, interaksi sosial murid, dan kreativitas murid, sehingga saya melanjutkan ke tahap ambil pelajaran. Pada tahap ini, saya mencari referensi dari berbagai sumber, media elektronik maupun sumber lainnya, dan berdiskusi dengan murid tentang kegiatan yang membuat mereka nyaman dan bebas mengekspresikan dirinya. Dengan wali kelas sebagai sarana penghubung saya dengan murid dalam menyebarkan dan mengisi angket, dan PKS kurikulum untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah yang menguatkan program ini. Seluruh tindakan ini saya lakukan untuk dapat menemukan aset yang ada di sekolah saya. Adapun perasaan saya ketika melaksanakan tahapan ini adalah senang dan semangat karena saya dapat berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk menemukan aset yang ada di sekolah. Saya juga merasa senang karena dapat membangun kreativitas murid berdasarkan minat dan bakatnya. Sedangkan pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan tindakan pada tahapan ini adalah ternyata ada cara mudah dan menarik untuk meningkatkan kreativitas murid berdasarkan bakat dan minatnya. Selain itu, dengan cara kolaborasi maka tidak akan ada hal yang sulit karena dilakukan secara bersama-sama. Selain itu juga, pihak sekolah harus terbiasa melibatkan murid dalam setiap program yang akan dijalankan, agar murid merasa nyaman dan semangat karena mereka dapat menyuarakan ide, menentukan pilihan, dan merasa memiliki program itu. Selanjutnya, penerapan ke depan atau future. Melalui kegiatan pada tahap ini, semoga program dapat dilaksanakan secara konsisten dan penuh semangat dan rasa nyaman serta dapat memiliki dampak positif pada murid, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid di sekolah. Jika terdapat kekurangan pada tahap ini, akan dijadikan refleksi untuk tahap berikutnya agar lebih baik lagi. Demikianlah penyampaian aksi nyata pada modul 3.3 ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.